tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Azas pertama adalah azas perlindungan, artinya azas pertahanan. Saya Munawar Fuad, saya bantu semua imigran orang Indonesia di berbagai negara. Kemarin saya sudah ketemu Pak Menteri langsung. Saya sudah sampaikan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saudaraku dan teman-teman semua. Detik-detik pembebasan WNI di luar negeri dari ancaman kematian. Ini bukan drama, bukan ilusi, tapi fakta dan nyata. Kita sampaikan apresiasi, rasa hormat, respek, dan lega sekali, nyaman bagi seluruh bangsa, karena setiap nyawa dan setiap kehidupan dari setiap warga bangsa dimanapun mendapatkan perlindungan, penjagaan, dan diselamatkan oleh kehadiran negara. Itulah yang terjadi dari keberhasilan perintah langsung Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran, terutama di lingkungan Menko Polkam yang dipimpin oleh Profesor Jenderal Polisi Budi Gunawan. Ada Kementerian Luar Negeri, ada Kementerian Imigrasi, ada Kementerian Pekerja Migran, dan lembaga serta kementerian terkait termasuk TNI Polri. Lebih dari 554 warga kita yang sangat mencekam, ketakutan, tersandra, dan juga terancam jiwa dan raganya dalam penyiksaan karena mereka terjebak oleh mafia tenaga kerja ilegal di luar negeri. Beberapa kali saya mendapatkan pengaduan langsung perjuangan dari para pekerja migran yang pada akhirnya tersadar mereka telah tertipu, terjebak, dan dicekam oleh rasa takut yang luar biasa. Sebagian mereka menyaksikan penyiksaan, dan saya juga mendapatkan video call langsung beberapa pekerja migran sambil ngumpet di kamar mandi, di WC. Mereka juga menayangkan kondisi asrama-asrama di tempat tinggalnya yang sangat tidak layak. Mereka dalam tekanan, dalam ancaman. Bahkan mereka juga sempat mengirimkan foto-foto paspornya. Saya sadar bahwa yang sedang kita hadapi adalah mafia internasional, mafia perdagangan orang yang bekerja sama dengan orang luar negeri dan yang berada di dalam negeri. Dari keterdesakan, kemiskinan, kemelaratan, dan mereka ingin berjuang untuk keluarganya. Beberapa tahun ini saya sebagai penggiat dari advokasi dan juga perlindungan pekerja migran, termasuk sebagai lawyer, memberikan perlindungan, pembelaan, dan asistensi. Beberapa sudah kita selesaikan. Namun, membanjirnya pekerja di Kamboja, Myanmar, yang terjebak dalam kejahatan cyber dengan memanfaatkan warga bangsa untuk menipu, memeras, dan mengeksploitasi untuk kepentingan-kepentingan kriminal internasional, telah menjadikan begitu banyak warga bangsa yang tersandra. Dan apa yang menjadi prasangka baik saya, bahwa upaya-upaya pemerintah telah dilakukan dan tengah dilakukan meskipun terasa kadang lambat, tapi sesungguhnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah dilakukan operasi senyap, operasi yang sangat luar biasa untuk melakukan pembebasan terhadap warga bangsa dalam rangka melindungi jiwa raga mereka dimanapun berada. Kita aturkan selamat kepada saudara-saudaraku, para sahabat dan teman-teman yang saat ini mendapatkan kesempatan kembali untuk diselamatkan kehidupannya, masa depannya, keluarganya, dan juga harapan-harapan ke depan. Karena itu sangat tepat pemerintah membangun sinergisitas dan kolaborasi melalui Desk Penyelamatan Tenaga Pekerja Migran dan juga untuk menyelamatkan korban dari tindak pidana perdagangan orang dalam berbagai modus dan kejahatan yang harus segera dibasmi.
Seiring dengan itu, pemerintah juga harus berikhtiar untuk menyiapkan lapangan kerja, sehingga pilihan-pilihan bagi beraktivitas, berkreasi, berinovasi bagi segenap warga, terutama anak-anak muda, harus diselamatkan. Pekerja migran yang dikirim harus mereka yang memiliki skill, attitudes, dan juga disiapkan sumber daya manusianya, dan mereka betul-betul menjadi kekuatan devisa bagi negara, juga pada saatnya akan memberikan sumbangsih terbaik bagi keluarganya, bagi masa depannya, dan juga berkontribusi kepada kemajuan bangsa dan negara. Beberapa bulan lalu saya mendapatkan laporan, telepon, bahkan para pekerja yang menjadi korban di daerah Kamboja, Myanmar, dan juga perbatasan negara-negara tersebut tengah terancam mengalami penyiksaan. Dan alhamdulillah saya berhasil mendapatkan beberapa data. Mereka sempat mengirimkan paspor melalui keluarganya. Saya juga menginvestigasi keluarga-keluarga mereka, terutama di daerah Sumatera. Dan saat itu saya melakukan pertemuan, saya bertemu dengan menteri dan pejabat terkait di pekerja migran. Saya melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, dan saya berkirim surat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui WA kepada lingkungan di istana. Tentu komunikasi ini berjalan terus, tapi tidak semua hal bisa dilakukan sendirian. Apalagi saya hanya warga bangsa biasa. Pada saat itu juga saya pernah di tengah suasana kampanye sebagai TKN juru bicara Prabowo Gibran. Ada 2-3 warga negara kita yang tersandra di luar negeri dan nyaris diseret ke pengadilan dan diancam untuk dipenjara, bahkan dieksekusi mati. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama, komunikasi, dan sinergisitas antar lembaga pemerintah, saya dapat berkomunikasi dan memulangkan beberapa pekerja yang terancam. Prabowo Subianto sebelum jadi presiden sudah memberikan teladan dan kepahlawanan untuk memberikan empati, kepedulian, dan perlindungan terhadap nyawa, kehidupan, dan keselamatan warga bangsa. Apalagi saat ini beliau telah menjadi pemimpin negara dan kepala pemerintah adalah perangkat kementerian, lembaga, maupun badan yang terkait harus lebih waspada dan segera kembali memulangkan. Masih banyak tenaga kerja kita yang tersekap, terkurung di berbagai tempat, di berbagai negara. Karena itu kita sampaikan apresiasi, tetapi tidak boleh berhenti, karena perang melawan mafia tenaga kerja yang mengeksploitasi tenaga warga bangsa dan menghisap darah sesama warga bangsa masih bergentayangan. Pemerintah harus kuat dan negara tidak boleh kalah oleh kekuatan mafia atas nama kepentingan apapun.